selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali bersama dengan Miss Sinta. Anak-anak, apa kabar semuanya? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, pasti kalian semua sudah siap untuk belajar PJOK hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran PJOK di bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar senam menggunakan alat. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Gerak dasar senam menggunakan alat diantaranya terbagi dalam pola gerak dasar non-lokomotor dan pola gerak dasar lokomotor. Materi yang akan Miss Sinta ajarkan hari ini, yang pertama adalah pola gerak dasar non-lokomotor yang terdiri atas bertumpu, bergantung, ayunan, putaran. Pola gerak dasar lokomotor yang terdiri atas kombinasi gerak berpindah tempat, kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Yang pertama, Miss Sinta akan membahas tentang pola gerak dasar non-lokomotor, yaitu bertumpu. Salah satu pola sikap dasar senam menggunakan alat yang membutuhkan kekuatan otot. Sikap dasar dalam bertumpu yaitu bertumpu pada satu kaki dan kedua kaki. Lalu yang kedua, bergantung. Salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan sehingga memudahkan untuk melakukan gerak senam menggunakan alat, contohnya bergantung dengan satu tangan dan kedua tangan pada palang. Lalu yang ketiga yaitu ayunan. Ayunan adalah salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan sehingga memudahkan untuk melakukan gerak senam menggunakan alat. Dan yang keempat yaitu putaran. Putaran adalah salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kelenturan sendi sehingga memudahkan untuk melakukan gerak senam menggunakan alat. Berikut ini merupakan contoh-contoh gerakan pada bertumpu. Anak-anak bisa perhatikan ya. Ini adalah contoh gerakan bertumpu yang dimana sikap dasar di dalam bertumpu yaitu pada satu kaki dan pada kedua kaki. Lalu yang berikutnya ini merupakan contoh sikap bergantung yang dimana anak-anak bisa perhatikan bahwa sikap dasar dalam bergantung antara lain bergantung dengan satu tangan dan kedua tangan pada palang. Ini bisa kita namakan palang. Lalu yang berikutnya ini adalah contoh ayunan. Anak-anak juga bisa perhatikan bahwa gerak dasar dalam ayunan itu adalah ayunan pada kedua tangan yang bergantung pada palang dan ayunan pada kedua tangan yang bertumpu pada meja. Di sini anak-anak juga bisa perhatikan ada ayunan satu lengan ke depan belakang, ayunan satu lengan ke samping, ayunan satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan, ayunan dua lengan ke depan belakang, dan ayunan dua lengan silang di depan badan. Lalu yang berikutnya ini adalah contoh putaran. Anak-anak juga bisa perhatikan di sini bahwa gerak dasar pada putaran yaitu dengan gerak memutar. Putaran pada satu lengan dan putaran pada kedua lengan untuk gerak dasar putaran. Lalu yang berikutnya anak-anak kita juga akan belajar tentang pola gerak dasar lokomotor.
Pada pola gerak dasar lokomotor dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kombinasi tolakan, melompat, melayang, mendarat. Yang kedua, kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, mendarat. Dan yang ketiga, keseimbangan. Pada kombinasi tolakan, melompat, melayang, dan mendarat dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah lompat punggung. Kalau anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini merupakan contoh dari lompat punggung. Pada kegiatan ini, kita awali gerakan dengan tolakan kedua kaki pada tanah sehingga tubuh melayang mengarah ke atas punggung teman yang membungkuk sebagai tumpuan. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini gambarnya. Pendaratan dengan kedua kaki, kedua tangan direntangkan ke depan dan badan sedikit condong ke depan. Pastikan kedua lutut saat mendarat sedikit ditekuk. Ya. Lalu yang berikutnya yang kedua yaitu lompat box. Pada kegiatan ini kita awali gerakan dengan tolakan kedua kaki pada tanah sehingga tubuh melayang mengarah ke atas box sebagai tumpuan. Ketika berada di atas box, gunakan kedua tangan sebagai tumpuan dan melakukan tolakan pada box sehingga tubuh melayang menjauh dari box. Pada lompat box ini, pendaratan dengan kedua kaki, kedua tangan direntangkan ke depan dan badan sedikit condong ke depan. Anak-anak bisa perhatikan. Lalu pada lompat box itu bisa dilakukan dengan 2 kaki, bisa juga dilakukan dengan 1 kaki. Lalu yang ketiga yaitu kuda-kuda lompat. Pada kegiatan ini kita awali gerakan dengan tolakan kedua kaki pada tanah sehingga tubuh melayang mengarah ke atas kuda-kuda lompat sebagai tumpuannya. Ketika berada di atas kuda-kuda lompat, gunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Anak-anak bisa perhatikan, gunakan kedua tangan sebagai tumpuan dan melakukan tolakan pada kuda-kuda lompat sehingga tubuh melayang menjauh dari badan teman. Pada saat melakukan ini, jangan lupa lakukan pendaratan dengan kedua kaki, kedua tangan direntangkan ke depan dan badan sedikit dicondong ke depan. Lalu yang berikutnya yaitu yang kedua, kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Anak-anak bisa perhatikan, pada gerakan ini terlebih dahulu melakukan tolakan menggunakan kedua kaki. Tolakan dilakukan sekuat mungkin sehingga tubuh dapat melayang ke udara untuk menjangkau palang. Pada gerakan ini, lepaskan kedua tangan ketika ayunan mengarah ke depan sehingga tubuh melayang untuk mendarat. Pastikan ketika mendarat dilakukan dengan kedua kaki dan kedua tangan direntangkan ke depan, kedua lutut sedikit ditekuk dan tubuh sedikit condong ke depan. Lalu yang berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan berhubungan dengan sikap dasar senam menggunakan alat. Keseimbangan merupakan salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dalam mempertahankan tubuh pada satu sikap tertentu, sehingga memudahkan untuk melakukan gerak menggunakan alat. Demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Terima kasih anak-anak hebat karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dengan penuh semangat dari awal sampai akhirnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.